Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada pagi ini, Minggu 9 Juli 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang sudah kami terima sepanjang pekan yang lalu. Kami mohon berilah kami rahmat dan kekuatan baru, agar kami dimampukan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami dalam pekan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25-30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul, "Belajarlah pada Yesus sebab Ia lemah lembut dan rendah hati." Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, merupakan undangan Yesus yang dialamatkan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh problem hidup yang dihadapan dan beban dosanya, dosa mereka dan dosa kita sendiri. Dengan datang kepada Yesus, kita menjadi hambanya dan menaati petunjuknya, arahannya. Maka Yesus akan membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan perhentian, memberikan kedamaian dan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini dengan segala persoalan dan cobaan hidup yang kita dapat tanggungkan dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Yesus dalam warta penginjil Matius hari ini memulai undangan untuk datang kepadanya dengan sebuah ucapan syukur kepada Allah yang selalu disapa dengan Bapa, di mana dia bersyukur karena anugerah dan kasih karunia Allah bukan dinyatakan kepada orang bijak pandai yang membuka hati kepada rahmat Allah, tapi kepada orang kecil. Dengan demikian mau dikatakan kepada kita bahwa mengenal Yesus Kristus bukan hanya dimengerti dengan akal saja, tapi harus dengan hati yang mengakui ketidakpantasan diri dan mengagungkan kuasa Tuhan. Dan itu hanya terjadi dalam diri orang kecil dan miskin. Dan di hadapan orang bijak pandai yang mengenal dia hanya pada tingkat akal, ia menggambarkan kehadirannya di antara orang yang menolaknya. Yesus memberitakan kerajaan Allah dengan bergaul kepada semua orang, dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai, dengan perempuan Samaria, meraba dan menyembuhkan orang sakit, serta membangkitkan orang mati, makan dan minum dengan orang berdosa. Namun ia dipandang dan dianggap lahap dan peminum, sahabat orang-orang berdosa. Semua ini bagi Yesus adalah kuk yang telah orang pasang dan harus dipikulnya. Bahkan dipikulnya sampai disalib agar beban kita menjadi ringan dan diselamatkan. Dengan mengundang orang untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya, karena ia bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memikul kuk dan kuk pun menjadi ringan, tapi semua itu telah ditunjukkan dalam hidupnya. Maka dengan menjadi muridnya, kita harus berani memikul kuk yang telah dipasangnya dan belajar daripadanya, karena ia lemah lembut dan rendah hati.
maka kita harus menjadi tenang, serta kuk yang dipasang terasa enak dan bebannya pun terasa ringan. Menjadi murid Yesus adalah tidak mudah dan gampang, sebab menjadi murid Yesus orang dituntut harus siap menderita, dihina dan dilecehkan. Dan inilah kuk yang dimaksudkan yang Ia pasang pada kita dan harus kita pikul. Sebagai murid Yesus dengan kerendahan hati, sebagaimana Yesus sendiri menjadi pribadi yang lemah lembut tanpa harus membalas kejahatan dengan kejahatan sebagaimana yang telah Dia tunjukkan, melainkan siap mengampuni seperti Dia sendiri mengampuni orang-orang yang telah mengejek, mengolok, meludahinya di atas salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka sendiri tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Saudara-saudari para pendengar firman dimanapun berada, dalam hidup ini hendaklah kita selalu datang pada Yesus dengan membawa segala problem dan persoalan kehidupan dan percaya bahwa di dalam dan bersama Yesus selalu ada jalan untuk mengatasi dan menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Dan bersama Paulus kita berujar, segala perkaraku kutanggungkan dalam Dia. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber segala harapan dan kekuatan, semoga sabdamu yang kami renungkan pada awal hari dalam pekan ini menjadi sumber inspirasi bagi kami dalam setiap rencana dan pekerjaan-pekerjaan serta aktivitas kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, segala persiapan kita untuk perayaan ibadat dan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, perjalanan kita ke rumah-rumah ibadat kita masing-masing, dan ibadat serta perayaan Ekaristi yang kita ikuti, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.